Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Tetapi sebelum dilanjut, silakan terlebih dahulu kalian tekan tombol like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Sebelum membahas teks deskripsi, terlebih dahulu kita harus belajar mengenai jenis teks berdasarkan isinya. Yang pertama, yaitu ada yang disebut teks deskripsi atau teks yang berisi penggambaran. Yang kedua, ada yang disebut teks eksposisi atau pemaparan. Yang ketiga, ada teks persuasi atau ajakan. Yang keempat, teks argumentasi atau pendapat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teks narasi atau cerita. Kelima teks ini disingkat dengan kata depan. Jadi, semua teks yang ada di dunia ini, di dunia persilatan, intinya adalah 5 ini, teks depan. Misal, kalian menemukan sebuah cerpen. Nah, cerpen itu masuk ke dalam kategori teks narasi. Kalau kalian melihat atau mendengar orang yang mengajak atau Pak Ustadz yang sedang khutbah, biasanya berupa teks eksposisi, yaitu pemaparan mengenai ilmu agama. Kalau melihat kampanye pemilihan presiden misalnya, biasanya berupa persuasi atau ajakan. Lanjut. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu teks deskripsi. Nah, harus dibedakan antara teks dan deskripsi dan juga teks deskripsi. Teks sendiri artinya naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Secara singkat disebutkan mungkin teks itu berupa paragraf, wacana, ataupun bacaan. Dan biasanya tertulis, bukan lisan. Nah, sedangkan deskripsi itu artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Kita beri penekanan mengenai pengertian deskripsi ini yaitu penggambaran. Itu ya yang tertulis merah. Ini. Jadi deskripsi itu artinya penggambaran. Apa maksudnya penggambaran? Maksudnya penggambaran di sini adalah bahwa apa yang kita sampaikan baik melalui teks atau melalui lisan, seolah-olah yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, seolah-olah bisa didengar, maupun seolah-olah bisa dirasakan. Ciri tujuan deskripsi. Di sini juga terlihat bahwa tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Lagi kita beri penekanan pada kata penggambaran. Kita bisa ambil contoh.
saya akan mendeskripsikan sosok teman saya. Silahkan kalian bayangkan. Nanti hasilnya kita cocokkan bersama-sama. Saya punya seorang teman perempuan. Rambutnya lurus bergelombang, pendek sebahu. Tubuhnya sedikit, maaf ya, gendut dan tidak terlalu tinggi. Tetapi walaupun begitu, wajahnya cukup menarik karena sering menebar senyum. Tingginya kurang lebih 150 cm, sedangkan beratnya hampir mencapai 70 kg. Begitulah sosoknya kira-kira. Sekarang coba bayangkan, jika digambarkan seperti apa? Apakah seperti ini? Selanjutnya, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga, ini dia yang tadi sudah disebutkan, pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Secara simpelnya seperti ini, mungkin kalian pernah curhat ke teman kalian. Biasanya kalian kalau menceritakannya sampai menggebu-gebu atau sesuai dengan perasaan yang kalian alami. Dengan maksud teman kalian bisa ikut merasakan apa yang kalian rasakan. Kalau curhatannya senang, ya teman kalian harusnya ikut senang. Kalau curhatannya sedih, ya minimal respon teman kalian akan iba terhadap apa yang menimpa kalian. Itulah teks deskripsi. Jadi deskripsi itu artinya menggambarkan. Dititik tekankan di situ ya. Lanjut. Ciri objek yang dideskripsikan. Jadi objek itu bisa benda, bisa sosok, bisa daerah, dan sebagainya. Ciri-ciri objek tersebut biasanya, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi itu biasanya bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Walaupun bisa saja objek apapun bisa untuk dideskripsikan. Kemampuan kamu mendeskripsikan akan menentukan respon orang yang mendengar. Kalau kamu berceritanya bagus, menghayati, mendeskripsikannya bagus, maka orang yang mendengarnya akan ikut merasakan, ikut melihat, atau ikut mengetahui apa yang kamu gambarkan. Objek yang dideskripsikan juga bersifat pendapat personal. Ciri ini biasanya tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Di sini disebutkan bahwa bersifat personal, artinya personal itu bersifat pribadi kamu, pribadi orang yang mendeskripsikan. Jadi misalnya kamu mendeskripsikan sebuah tempat pantai yang indah menurut kamu. Jadi kamu akan menceritakan bagaimana indahnya pantai tersebut. Tetapi keindahan itu biasanya bersifat personal atau subjektif. Bisa saja menurut kamu indah, tapi menurut teman kamu biasa saja.
Lanjut. Isinya. Isi teks deskripsi biasanya diperinci menjadi bagian-bagian objek. Ya jelas harus detail supaya apa yang kita deskripsikan akan mudah dipahami, dirasakan, seolah-olah tadi dilihat oleh orang yang mendengarnya. Yang kedua, ciri isi yaitu isi teks deskripsi itu menggambarkan secara konkret atau nyata, jadi tidak dibuat-buat. Kalau kita melihat sebuah gambar atau patung bentuknya adalah hewan misalnya, maka kita harus menggambarkan secara nyata bahwa itu adalah hewan. Misalnya kelinci, sebutkan kelinci. Kalau kita lihat patung kelinci itu berwarna coklat, ya sebutkan saya melihat patung kelinci berwarna coklat. Adanya di tengah taman, misalnya jangan disebutkan jadi di pinggir jalan, jadi harus konkret, harus nyata. Menggambarkan wisata yang indah, dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus. Misalnya warna itu kan banyak. Ada merah, kuning, hijau, segala macam, makanya dikhususkan pada kata hijau, misalnya biru toska, oranye, dan lain sebagainya. Ingat, konkret itu artinya nyata ya. Lanjut, isi teks deskripsi biasanya bersifat personal, tadi sudah. Berarti bersifat subjektif sehingga akan menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, pacarku yang ganteng dan super baik hati misalnya. Sekian materi mengenai teks deskripsi, mudah-mudahan kalian bisa paham. Oh iya, kelewat. Jadi deskripsi itu artinya menggambarkan ya. Kalau teks itu naskah, jadi teks deskripsi itu adalah naskah yang isinya menggambarkan. Menggambarkan apa saja, menggambarkan tempat, menggambarkan sosok seorang ibu, menggambarkan lain-lain lah pokoknya. Oke, mudah-mudahan paham. Jika belum paham, silahkan videonya diulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.